Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan datang menghadap kehadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati untuk memuji, menyembah, meninggikan Dia, dan biarkan setiap orang mendapatkan kekuatan baru pada pagi hari ini. Mari kita datang ke hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari sama-sama kita bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari bersyukur. Kasih setia
segenap hati kita persembahkan syukur kita pada pagi hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, terima kasih ya Tuhan. Buat kasih setia Di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. segala pujian Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Rala shene maso, shimarala tasene mananara la 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 maso. Memuji-Mu Tuhan, Menyembah-Mu, kami naikkan penyembahan kami bagi-Mu ya Tuhan. mengagungkan Engkau Yesus, muliakan nama-Mu yang kudus. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Oh glory haleluya. Shibarala sore kete sakarala musende katarala la 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 la. Oh arala la 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 maso. Shamaralo mesanao senara la 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 mo. Haleluya. Orala ya la 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 maso. Sharala ya sandere na 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 mo. Memuji menyembah-Mu. Oh glory haleluya. Kami datang di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Urala haya syana haya masiki di bede da barala la 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 musire de. Urala haya syara la 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 mu. Engkau baik Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu. Une mana sende mediana ralanda nana maso. Irena bata sende beri kata la 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 mu. Mulia mulia Engkau Tuhan. Ajaib Yesusku ajaib. Allah yang penuh mujizat, Allah yang kudus. Engkau luar biasa. Haleluya. Oh, hati kami berserah, hati kami bersyukur. Urala syarala masyedebe. Oh, harala la 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 na so. Syama mamba mama masye. Engkau ya Tuhan. Syira la 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 maso. Sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. haleluya. Hanya Kau
satu di hatiku. Oh, renaya serena Hanya maso. kau satu Shiradaya serere bayaso. Oh, naya siana mase. Mengasihimu, memuliakanmu, Kau Allah perlindungan. Orala syamarala se. Oh, aralaya so. Shikatara la 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 nana sunda ya namase. Haleluya, oh haleluya. Nyembahmu, memuliakanmu, Allah yang hidup. Yesus, kami panggil namamu. Hanya kau, Allah di hidup kami, Allah perlindungan kami. Oh haleluya. Syarala bosere de basandu. Shira para la patase sereda baso. Syarala masyarala. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini, Tuhan, sungguh hati kami terbuka akan hadirat-Mu, dan biarkan setiap orang yang mendekat di dalam hadirat-Mu, mereka mengalami Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Mereka akan mengalami damai surgawi, ada kekuatan yang mengalir ketika kami memuji dan menyembah. Dan biarkan Tuhan setiap orang mengalami kelepasan. Mereka akan bersuka cita. Kami semua Tuhan dikuatkan kembali. Dipulihkan kembali. Karena kekuatan kami, anak-anak-Mu, hanya ada di dalam hadirat-Mu. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, Allah hadir. Memenuhi setiap hati. Menguduskan setiap kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu, kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Di rumah mereka masing-masing, lawat mereka dengan kasih-Mu. Lawat mereka dengan kasih Bapa. Biarkan Tuhan Kau menjamah setiap yang lemah menjadi kuat kembali. Mereka yang letih lesu dan berbeban berat, mereka mengalami kelepasan. Karena ada hadirat Allah yang kudus yang menyertai hidup mereka pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan sharing firman. Berkata-katalah, berbicaralah di antara kami. Roh Kudus Engkau yang memberikan roh hikmat, pengertian dan mengurapi kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat kasih Tuhan mengatakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan acara doa pagi hari ini. Menyapa kembali di dalam kasih Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan. Di masa yang tidak mudah, di masa yang sulit. Tapi kalau sampai pagi hari ini pun kita masih diberi kesempatan, boleh mengagungkan Dia, boleh mengucapkan syukur. Kita bersama-sama bahkan di acara ini kemurahan Tuhan yang diberikan buat kita semua. Nah, kita memang mengalami hari-hari ini masa-masa yang sulit bagi setiap orang. Bukan hanya yang besar, kecil, tetapi yang usia senior sekalipun, para pengusaha, ataupun profesional, siapapun juga di antara kita mengalami masa-masa yang tidak mudah. Karena itu, hari-hari ini kita harus banyak mencari Tuhan. Hari-hari ini kita harus terus belajar mengandalkan Dia di dalam segala hal. Karena kekuatan kita, apalagi kalau lagi kita melewati masa yang berat, kita menghadapi gunung masalah yang bertumpuk-tumpuk di hadapan kita. Yang satu belum selesai, yang satu muncul lagi. Tentunya kita perlu satu kekuatan yang lebih lagi daripada kekuatan manusia biasa. Di mana kita sebagai manusia biasa kita tidak akan bisa menghadapi
kesulitan hidup tersebut, kita perlu kekuatan ekstra. Dari mana lagi kita dapatkan? Nah, kita hanya ada kekuatan yang ekstra, yang tidak terlihat, yaitu kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita. Amin. Nah, pagi hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Ya, kita akan baca. Perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Dari perikopnya aja kita tahu bahwa firman ini dituliskan di dalam Mazmur oleh Raja Daud. Kita ini harus hidup di dalam perlindungan Allah. Ayat 1 demikian bunyinya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang buruk. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat yang ketujuh ini adalah ayat yang sangat terkenal. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Wow, biar pembacaan ayat firman Tuhan yang simple namun sangat mendalam ini, kalau kita renungkan benar-benar, kita benar-benar akan mendapatkan kekuatan dari Allah yang maha tinggi. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ini adalah kunci utamanya untuk kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, mengalami kedahsyatan ayat-ayat selanjutnya. Duduk dan bermalam di dalam hadirat Allah. Tentunya orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itu bukan hanya sekedar duduk, kemudian biasa-biasa saja membaca firman Tuhan. Tapi dia itu seperti hati yang merindukan, hati yang seperti rusa, yang mendambakan untuk lebih dekat lagi. Bukan sekedar duduk, diam, tetapi benar-benar mau merenungkan firman itu dan mencari hadiratnya, mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Sampai dituliskan semalaman. Semalaman itu berbicara dengan tiada batas harusnya. Dengan penuh kerinduan, dengan penuh kehausan, apalagi di masa-masa sulit. Ya, seringkali persoalan yang kita hadapi itu membuat kita panik, membuat kita gentar, membuat kita takut. Ketika kita duduk, kita belajar untuk memfokuskan hati kita. Tentunya memfokuskan pikiran kita hanya kepada Yesus. Menaklukkan manusia jasmani itu saya katakan lebih sulit daripada menaklukkan manusia jiwa yang ada di dalam jiwa, yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Itu lebih susah daripada menaklukkan apa yang kelihatan di jasmani kita. Ya, yang di dalam ini justru harus dibangun terlebih dahulu supaya yang di luar ini nyata-nyata nanti akan terkalahkan. Kita bisa menaklukkan ketakutan, kegentaran ataupun kepanikan dalam hidup kita itu ketika yang di dalam ini sudah bangkit. Nah, orang yang membangun hidupnya di dalam hadirat Allah itu tentunya orang ini seringkali dan dia suka melibatkan Allah dalam segala hal. Kesukaannya itu diam di dalam hadirat Allah. Kesukaannya itu Taurat Allah. Kesukaannya itu merenungkan firman-Nya dan merasakan hadirat-Nya. Punya keintiman, punya kedekatan dengan Allah yang maha tinggi. Hari-hari ini, dari mana lagi kita mendapatkan kekuatan baru jika kita tidak duduk mendekat di hadapan Dia, sehingga kita itu bisa merasakan kasih-Nya. Kita bisa mengatakan bahwa aku hidup aman di dalam Yesus. Aku hidup tenang di dalam hadirat-Nya. Walaupun di luar sana, di sekeliling kita, di kanan kiri itu penuh dengan hal-hal yang tidak terduga.
kita itu akan bisa merasakan kasih Bapa ketika kita itu ada di dalam hadirat-Nya. Kita akan merasakan damai sejahtera sejati di dalam kasih Bapa, bukan damai sejahtera yang palsu. Kita akan temukan juga iman dan kekuatan. Tiba-tiba muncul aja kekuatan untuk kita itu mau menatap hidup kita dan berjalan terus. Ya, sehingga kemudian di ayat yang kedua itu firman Tuhan berkata demikian, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ketika kita itu sering duduk di bawah kaki Tuhan, hati kita itu akan dapat dengan lebih mudah mengatakan percaya kepada Dia. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah itu kubu pertahananku. Aku benar-benar percaya. Nah, damai sejahtera dalam hadirat-Nya itu bukan damai sejahtera yang palsu. Itu damai sejahtera yang ada di dalam batin untuk satu senjata menghadapi bahaya di luar. Menghadapi mara bahaya. Kita sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi. Damai sejahtera palsu itu ketika manusia mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan harta bendanya, bahkan kedudukan atau koneksi. Tetapi ketika melewati hal-hal tertentu, dia tidak bisa selesaikan itu dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam dia. Dia akan menjadi panik, dia akan menjadi takut dan gentar. Nah, damai sejahtera sejati selalu ditemukan di hadirat-Nya. Ini yang dicari-cari oleh orang yang tidak mengenal Allah. Harus kita paksakan, harus kita belajar, harus kita membangun hubungan itu, bukan asal percaya, bukan asal kita ini menjadi orang-orang Kristen. Pokoknya aku sudah Kristen menerima Tuhan dan sudah bergereja, tidak cukup. Tetapi kita harus kejar Dia di hari-hari yang sulit ini. Kita benar-benar harus kejar hadirat-Nya supaya kita mengalami kasih-Nya. Kita mendapatkan iman dan kekuatan. Ketika anak-anak Tuhan itu sudah menemukan titik ini, maka dia akan mendapatkan beberapa hal di dalam ayat-ayat yang berikutnya akan kita baca. Ayat yang ketiga, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, yang pertama ketika seseorang itu ada dalam hadirat Allah, ada dalam perlindungan Allah, dia akan mengalami kelepasan. Dia selalu mengalami perlindungan Tuhan yang ajaib. Dilepaskan dari kegentarannya, dilepaskan daripada masalah-masalah yang menjerat dia. Seperti ada satu kebebasan ilahi begitu. Nah, dilepaskan dari tipu daya iblis juga. Dilepaskan daripada jerat penangkap burung. Dilepaskan itu berarti kalau ada seseorang, dia harus mengalami terlebih dahulu. Dia harus mungkin mengalami sakit penyakit, dia harus mengalami problem, dia harus menghadapi cobaan atau ujian tersebut. Bahkan mungkin beberapa orang itu masuk ke dalam jebakan atau perangkap yang dia tidak sadari, tetapi janji Allah ketika seseorang itu bertobat dengan sungguh-sungguh, ya berbalik 180 derajat tentunya, maka janji Allah itu dia adalah Allah yang melepaskan. Dia tetap adalah Allah yang bertanggung jawab jika kita benar-benar berserah dan mengandalkan Dia. Dikatakan dari jerat penangkap burung. Nah, kalau burung itu sudah tertangkap di dalam satu jebakan yang dibuat oleh manusia, susah sekali burung itu untuk melepaskan diri dengan sendirinya. Harus ada yang menolong. Demikian juga dengan kuasa jahat di sekeliling kita. Bagaikan singa yang mengaum-ngaum, dia siap selalu menerkam. Dia selalu ingin membuat kita itu jatuh dan kena masuk di dalam perangkapnya. Selalu iblis itu meletakkan umpan-umpan memancing kelemahan hidup Bapak Ibu semua. Untuk kita itu jatuh ke dalam perangkapnya. Bisa jadi kita itu serakah, sombong, penuh amarah. Sehingga kita salah investasi, mengganggu hubungan kita yang sudah baik. Kemudian merusak hubungan suami istri ataupun jatuh ke dalam dosa-dosa perzinahan dan sebagainya. Banyak hal yang diberikan oleh iblis untuk menjerat kita semua.
Nah, penangkap burung ini seringkali adalah pencobaan-pencobaan juga yang membuat kita itu kompromi dengan dosa dan kelemahan kita sendiri. Akhirnya nanti terakhir kita seolah-olah baru sadar, waduh aku kok terjatuh ya di area ini. Kok hutangku tiba-tiba menumpuk, kok ini terjadi demikian. Aku kok mengalami seperti ini ya, kesulitan hidup. Aku mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Karena kita tidak sadar bahwa itu adalah jebakan iblis. Demikian pula dengan yang namanya penyakit yang busuk, sampar yang busuk. Mungkin sebagian dari kita tertimpa masalah sakit penyakit, kelemahan jasmani dan lain sebagainya. Apalagi di hari-hari ini kita ditakutkan dengan berita-berita di sekeliling kita karena COVID di mana-mana. Tapi firman Tuhan pagi hari ini di dalam Mazmur 91 bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melepaskan. Dia melepaskan kita daripada jerat penangkap burung dan penyakit sampar. Kalau Anda sudah menderita sakit penyakit, Anda sudah masuk ke dalam satu situasi yang buruk, berita baiknya pagi hari ini, Yesus sanggup melepaskan. Amin. Karena itu yakinkan dirimu, mungkin bagi semua yang melihat boleh tulis hashtagnya, katakan sesuatu, ketik, Tuhan melepaskan aku dari titik-titik. Tuhan melepaskan aku dari masalah ekonomi. Tuhan melepaskan aku daripada jerat hutang. Tuhan melepaskan aku daripada sakit penyakit alias menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan. Tuhan yang memberikan kelegaan. Ada amin pada pagi hari ini. Biarkan firman ini yang pertama-tama Tuhan melepaskan engkau semua, Bapak Ibu Saudara, dan kita semua yang terjerat di dalam masalah ataupun kita yang mengalami sakit penyakit hari-hari ini. Kemudian ayat yang kedua ketika kita itu ada dalam perlindungan Allah. Ayat yang keempat bunyinya demikian. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, ketika yang kedua ini dinyatakan bahwa kita ini akan selalu diluputkan, dilewatkan dari bahaya. Darah Yesus itu sebagaikan kepak sayap. Dia memproteksi kita dari celaka. Dia melindungi kita dari maut ataupun mara bahaya. Banyak hal sih sebetulnya kita ini sadar, mungkin banyak tidak sadarnya bahwa kita ini diluputkan daripada kesialan. Kita dilewatkan dari bahaya yang kita ini nggak tahu sebentar lagi menimpa kita. Bahkan rancangan maut. Kita itu bisa selalu mengalami satu keberuntungan, berkat-berkat Tuhan, kemurahannya. Karena Tuhan meluputkan kita dan kita sendiri menjadi tidak sadar. Dia itu juga bagaikan perisai dan dinding penahan atau benteng atau tembok yang menghalangi kekuatan musuh. Ada benteng ilahi yang tidak kelihatan di dalam Bapak Ibu. Jangan ragukan dia. Ada malaikatnya mungkin yang berjaga-jaga atas hidupmu dan hidup saya, hidup kita semua. Malaikat Allah itu seperti api yang menghanguskan, yang mematahkan, yang memadamkan setiap panah-panah api. Karena itu set iman kita untuk sepakat. Tidak ragu walaupun badai itu datang di hadapan kita, Tuhan itu sanggup meluputkan. Amin. Allah itu setia sekalipun kita seringkali tidak setia. Kesetiaannya itu bagaikan pagar tembok. Kita seringkali jatuh bangun dalam dosa, namun Yesus itu selalu setia menolong kita. Dia selalu memperingati kita. Dia melindungi kita daripada yang jahat. Apalagi kalau kita sebagai anak-anaknya yang benar-benar mengandalkan dia, memandang kepada dia, berharap penuh kepada dia. Pasti ada pembelaan Tuhan. Firman-Nya itu ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Proteksi ilahi yang ajaib dari bencana, dari keluputan, bahkan dari pandemik sekarang ini, dari rancangan jahat iblis itu akan kita terima. Amin. Kemudian yang ketiga kita bisa belajar di dalam ayat yang kelima. Kalau tadi yang pertama kita mengalami kelepasan, kita mengalami keluputan, dilewatkan dari mara bahaya. Yang ketiga, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang.
Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular, yang mengamuk di waktu petang. Yang ketiga, bahwa kita ini akan diberi kekuatan. Kita akan diberikan keberanian jika kita itu banyak diam di dalam hadirat Allah. Kita seperti mendownload iman dan kekuatan tadi. Ingat, ketakutan itu senantiasa menyergap kita, apalagi masa-masa seperti sekarang. Apalagi yang lemah dan belum pernah membangun kehidupan doa, kehidupan bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini saya mendorong Anda, ayo bangun persekutuan dengan Tuhan. Duduk di dalam naungannya, bahkan bermalam, bahkan terus-menerus mencari Dia. Janji Tuhan, Dia itu akan berikan keberanian. Dia akan berikan iman, kekuatan untuk menghadapi kedahsyatan malam. Ada masa-masa gelap hari-hari ini yang menyerang kita. Ada bayang-bayang maut, lembah kematian, ataupun apapun yang kita akan lewati. Di kanan kiri kita ini berita buruk. Ada berita yang tidak menyenangkan, yang menggentarkan kita. Itulah kedahsyatan malam yang terjadi hari-hari ini. Bahkan dikatakan juga ada panah di waktu siang. Di hari yang begitu membahagiakan kita sekalipun, iblis itu nggak tinggal diam. Dia selalu melontarkan tipu dayanya untuk membuat kita itu jatuh. Kita selalu ditarget oleh kuasa gelap itu. Jadi jangan lengah, karena itu tetap berdoa, tetap bersekutu dengan Dia. Pagi hari ini mulai bangun persekutuan dengan Dia. Sakit penyakit itu menyerbu. Dikatakan ada penyakit di mana-mana. Seolah-olah kita nggak bisa ada tempat aman. Kemanapun kita pergi, kita was-was. Keluarga kita, bisnis kita, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kita tidak pernah tahu ujungnya. Seolah-olah ada kegelapan. Itulah kedahsyatan malam. Nah, Tuhan itu berikan kekuatan untuk kita dapat melewati semuanya. Dia berikan iman untuk kita itu tidak hidup dalam ketakutan. Menjadi takut itu boleh. Manusia harus punya rasa takut. Tetapi hidup dalam ketakutan itu berbeda. Takut itu baik bagi tubuh jasmani kita. Untuk kita bisa mengantisipasi. Kita bisa berjaga-jaga. Kita bisa bersiaga. Supaya kita ini tidak jatuh. Supaya kita ini tidak runtuh. Untuk kita itu bisa bersiaga senantiasa. Tetapi kalau orang yang hidup di dalam ketakutan, ini berbeda. Kemana-mana was-was, kemana-mana itu gentar. Apapun yang kita lakukan, takut tidak berhasil. Nanti ke sana kita merasa khawatir. Bahkan ke kamar mandi pun ketika sendirian, banyak orang ketakutan dengan hantu yang mungkin tidak terlihat. Sesuatu yang menghantui pikiran kita. Itulah hidup di dalam ketakutan. Apalagi sekarang, masa sekarang ada berita COVID di mana-mana yang membuat banyak orang gemetar, banyak orang ketakutan. Kita memang perlu waspada. Tetapi saya mau katakan jangan kita terus tinggal di dalam ketakutan. Itu adalah pilihan kita. Kadar ketakutan atau keberanian orang, setiap orang itu berbeda-beda. Iblis itu tahu, iblis itu bisa merasakan kadar ketakutan di mana. Mungkin mulai dari yang kita itu takut secara biasa, dari khawatir, bisa naik intensitasnya menjadi cemas, menjadi takut, kemudian ketakutan dan panik. Bahkan sampai beberapa orang terserang semacam fobia, dan itu sangat menekan jiwanya. Nah, kalau sudah sampai memasuki hal yang seperti ini, dimensi yang seperti ini, itu ada dimensi kuasa gelap yang yaitu spirit ketakutan yang menghantui hidup seseorang sehingga tidak bisa merasakan kebebasan, tidak bisa merasakan kelepasan. Ya, karena itu set iman kita ini harus mengatakan bahwa kita tidak takut. Apapun yang terjadi, walaupun kita gentar, nanti ketika kita mengucapkan firman, maka sel dan syaraf dalam tubuh kita yang pandai yang diciptakan Tuhan akan mengikuti. Semua keadaan yang mungkin menekan kita itu tiba-tiba akan berbalik ketika mengucapkan firman itu di mulut kita. Amin. Karena itu pada pagi hari ini biarkan mulut kita ini selalu mengucapkan kekuatan Tuhan.
bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhanlah yang memberikan keberanian. Sehingga kita bisa mengalami ayat yang ketujuh. Bunyinya demikian, dan ayat yang ketujuh ini akan digenapi. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini bukan firman sekedar slogan biasa, tetapi ini adalah cetusan iman. Bukan hanya dihafalkan, ini adalah firman yang hidup. Ada banyak di sekeliling kita, mungkin kita tidak sadar ya. Di sekeliling kita banyak yang jatuh, bahkan saudara, sanak famili mengalami kematian akibat COVID. Seolah-olah itu mengintimidasi hidup kita setiap hari. Dan kita ini tidak sadar, di dalam batin kita mengatakan, oh ya tunggu saatnya ya. Kapan ya, nanti sebentar lagi mungkin, waduh rasanya kita tidak mungkin luput deh. Sebentar lagi kita akan kena, ya kita harus siap-siap, kita harus survive. Semuanya itu mungkin baik. Tapi tanpa sadar, kita itu punya iman menunggu tertimpa masalah tersebut. Kita nggak boleh punya pikiran seperti itu. Kita sendiri harus mengatakan bahwa kita tidak akan tertimpa. Walau 1.000 rebah di sebelah kiri, sebelah kanan mengalami apapun, Tuhan akan meluputkan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Kita tidak akan ditimpa oleh masalah ini. Itu iman yang harus kita cetuskan pada pagi hari ini. Biarlah 1.000 orang rebah di sebelah kiri ataupun 10.000 sebelah kanan. Tapi Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita setting iman kita bersepakat dengan kekuatan Tuhan. Dengan iman yang diberikan Tuhan. Nah terus bagaimana kalau sudah tertimpa? Ada ayat yang tadi disebutkan di nomor 3 dan ayat yang keempat. Tuhan akan melepaskan. Yang sudah menderita sakit penyakit, Tuhan akan membebaskan. Tuhan akan menyembuhkan. Mujizatnya akan kita terima. Kesembuhan itu masih ada. Kesembuhan itu masih bisa terjadi. Nah terus bagaimana kalau ada keluarga yang sudah ditimpa, kemudian ada kematian, kita kehilangan. Saya tahu itu tidak mudah. Saya tahu itu kita akan bersedih, tetapi saya mau katakan, ada firman Allah yang mengatakan jangan kita takut terhadap sesuatu yang bisa membunuh tubuh jasmani kita. Tetapi takut kepada Allah yang bisa membunuh jiwa kita. COVID memang bisa mengambil sebagian daripada orang-orang yang kita kasihi. Yaitu tubuh jasmani, tetapi saya mau katakan jiwanya diselamatkan. Ini penghiburan bagi kita semua. Bahwa COVID tidak bisa membunuh roh kita ketika kita sudah diselamatkan di dalam Yesus. Kita aman di tangannya. Itu yang dimau iblis. Targetnya adalah meruntuhkan Bapak, Ibu, Saudara semua. Ketika kita terus tinggal di dalam kekuatan Allah, iblis tidak akan bisa mencuri iman kita. Kita akan berjalan terus, kita akan digandeng oleh Tuhan. Tadi yang pertama, Tuhan akan terus melepaskan kita. Ada mujizat yang terjadi, kemudian kita akan mengalami keluputan dan kita akan diberikan keberanian. Kita akan diberikan iman percaya yang teguh di hadapan Tuhan. Amin. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa sebagai anak-anak Tuhan. Kita terus belajar mengandalkan Dia, bergantung penuh kepada Dia, bahwa Dialah satu-satunya. Apapun yang terjadi di sekeliling kita. 1.000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan. Tuhanlah penolong kita. Jangan ragukan Dia. Kasih setianya tetap ya dan amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Bahwa hidupmu saat ini Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap
ketika kita hadapi badai, kita lewati gelombang, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Lewati gelombang, Tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita nyanyikan dari awal, ini cetusan iman kami Tuhan. 1000 rebah di sisiku, Yesus itu tetap Allah penolong kita. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Angkat tanganmu di hadapan Dia, katakan, tiada kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kami Tuhan, Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. ketika hadapi badai, lewati gelombang, Hadapi jangan takut. badai, Jangan takut pagi hari ini. lewati Gelombang tak pernah Kau tinggalkan diriku. Sekarang sembah Dia. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Yesus tetap Allah penolong kita. Kau tetaplah Allah Penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Cetuskan imanmu, walau 1000 rebah, 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Jangan takut, jangan gentar. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Pagi hari ini kita akan berdoa, biarkan Tuhan yang akan melepaskan kita semua. Bagi engkau yang terpapar penyakit COVID, saya tergerak untuk berdoa pagi hari ini bahwa Tuhan itu masih menolong kita. Mujizatnya masih terjadi hingga saat ini. Kita berdoa, kita mengangkat tangan, Tuhan, hamba melepaskan kekuatan daripadamu ya Tuhan. Kesembuhan mengalir saat ini. Kesembuhan yang dari tahtamu itu mengalir. Mujizatmu terjadi. Mereka Tuhan yang terpapar, yang menonton acara ini, mereka dijamah, mereka disembuhkan. Aku lepaskan kuasa kesembuhan itu dalam nama Yesus. Saturasi yang turun, hamba berkata saat ini naik kembali. Paru-paru yang kotor, paru-paru yang tidak bersih saat ini di dalam nama Yesus menjadi bersih, clean kembali, dan dapat bernapas dengan normal. Saturasinya menjadi naik kembali di dalam nama Yesus. Demikian juga dengan imun, daya tahan tubuh, kekebalan tubuh. Biarkan Tuhan mereka mengalami
kenaikan kekebalan tubuh, double portion hari-hari ini dalam nama Yesus. Mereka menjadi kuat kembali, tubuh mereka yang lemah dikuatkan kembali dan dilepaskan daripada segala virus COVID. Kami kutuki pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Hanya tinggalkan daripada tubuh anak-anak Tuhan yang berserah pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan kesehatan ilahi itu. Kelepasan yang dari Tuhan terjadi hingga saat ini dalam nama Yesus. Ada seorang yang mungkin paru-parunya mengalami sesak. Mungkin dia perokok ataupun dia melakukan ada satu alergi di dalam makanan tertentu. Saya merasakan bahwa sesak itu tidak akan lama akan hilang. Tuhan yang menjamah oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Yesus, kesesakan di dalam dada itu akan hilang, lenyap saat ini. Be gone in Jesus name, sempurna dan bernapas dengan lega kembali. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan itu. Dan hamba berdoa Tuhan hari-hari ini, biarkan banyak orang yang mengalami kegentaran, orang yang mengalami ketakutan, mereka dikaruniakan kekuatan, ada keberanian, ada kekuatan ilahi, iman yang muncul, iman yang tumbuh. Di dalam nama Yesus, segala ketakutan, enyah dalam nama Yesus. Kegentaran, kuasa ketakutan, spirit ketakutan yang dari iblis saat ini aku tengking. Pergi dalam nama Yesus. Dan biarkan hati banyak orang dibebaskan. Mereka akan mengalami engkau. Mereka akan mengalami kelepasan dari ketakutan ini. Dan mereka akan terus berjalan. Mereka akan berani. Mereka punya roh keberanian. Spirit yang excellent, spirit yang luar biasa. Itu muncul, timbul di dalam nama Yesus. Penuhi mereka ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Dan biarkan Tuhan banyak orang hari-hari ini mencari Engkau. Mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka mendapatkan iman. Bukan sekedar iman percaya. Tapi iman untuk melakukan hal-hal yang besar. Dalam nama Yesus. Dan mungkin Tuhan ada banyak orang yang mengalami keterpurukan di dalam hal ekonomi. Masalah hutang dan piutang. Masalah keuangan yang terpuruk. Bapa hamba berdoa. Biarkan mereka mengalami jalan keluar. Di dalam Engkau tidak ada jalan buntu. Di dalam Yesus selalu ada jalan. Berikan mereka hikmat. Berikan mereka hikmat ilahi-Mu. Untuk mereka menangkap hal-hal yang tidak pernah mereka pikirkan. Pertemukan mereka dengan jalan keluar. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang dapat menolong mereka melalui tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus ada pertemuan ilahi. Ada terobosan-terobosan dalam pekerjaan dan bisnis. Di dalam nama Yesus. Ubahkan ya Tuhan mindset, pola pikir yang keliru. Banyak orang seperti menanti-nantikan kapan aku terserang. Kapan aku mengalami kebangkrutan. Aku gak tahu ini sampai kapan. Kapan tokoku ini terus akan menjadi sepi dan lain sebagainya. Pada pagi hari ini biarkan firman Tuhan yang meneguhkanmu bahwa Tuhan yang meluputkan kita. Walaupun 1000 rebah, ada banyak orang hancur di kanan kiri kita. 10.000 rebah di kanan kita. Tuhanlah kekuatan kita. Kita akan terluput, punya iman bahwa kita tidak akan ditimpa oleh malapetaka dan mara bahaya itu. Karena Tuhan yang beserta kita. Di dalam nama Yesus aku lepaskan kekuatan iman dan keberanian itu. Terima itu di dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan lagu tadi. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah,
sebab Yesus sertaku. Sekali lagi nyatakan imanmu, walau 1000 rebah di sisi. Yesus itu adalah Allah penolong kita. Oh, Dia akan melepaskan kita, Dia akan menyembuhkanmu. Oh, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima iman pagi hari ini, terima kekuatan yang dari Tuhan. Kita akan diluputkan, kita tidak akan ditimpa oleh masalah. Kita akan dilepaskan ketika kita menghadapi cobaan dan sakit penyakit. Mujizatnya terjadi, kesembuhan akan kita alami. Terima iman itu dalam nama Yesus. Meteraikan firman ini ya Tuhan, orang yang lemah akan dibangkitkan. Orang yang letih lesu akan terus berjalan. Terima kasih buat firman-Mu, urapi setiap firman-Mu, urapi setiap jemaat-Mu. Oleh kasih Bapa dan pertolongan daripada Roh Kudus dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Terima itu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam acara doa pagi minggu depan.